Serangga, makhluk kecil yang sangat beragam. Beberapa dari mereka juga memiliki keindahan yang menawan, seperti kumbang, ngengat, dan mantis. Itu adalah contoh kecilnya saja, karena jumlah spesies mereka yang begitu banyak. Di dunia, spesies ini diketahui berjumlah 6-10 juta spesies, banyak banget. Topik kali ini membahas tentang serangga yang dulunya sering aku jumpai dan sekarang itu jarang banget, mungkin hanya di tempat-tempat tertentu saja, yaitu antlion, hanya di uraian cerita. Antlion atau bahasa Indonesianya itu dari KBBI itu undur-undur. Mungkin sebutannya itu berbeda-beda di daerah kalian, mungkin ya. Serangga ini memiliki nama, yaitu Familia Mermeliodontidae. Di seluruh penjuru dunia, spesies undur-undur ini kurang lebih ada 2000 spesies, terutama di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Nama undur-undur diberikan pada hewan ini karena kebiasaan waktu larvanya berjalan mundur saat menggali sarang untuk jebakan di tanah. Undur-undur sendiri termasuk ke dalam ordo Neuroptera yang dalam bahasa Yunani bisa diartikan sebagai sayap jala atau sayap berurat. Nama itu diberikan karena semua serangga dalam ordo ini memiliki dua pasang sayap transparan dan berurat. Di daerah barat, hewan ini dikenal dengan antlion atau semut singa. Nama itu diberikan karena kebiasaan saat larva yang memburu semut secara ganas dengan cara menggali jebakan atau membuat jebakan di dalam tanah sehingga dianggap sebagai singanya para semut. Undur-undur mengalami metamorfosis sempurna, mulai dari telur, larva, dan kepompong, bukan kupu-kupu ya, lalu dewasa. Perkembangan undur-undur dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah yang berpasir dengan cara mengetuk-ngetukkan perutnya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telur di sana. Undur-undur betina biasanya mengeluarkan telur hingga 20 butir sekali bertelur, dan biasanya ia memilih pasir yang bersuhu sangat hangat. Setelah menetas, undur-undur ini menjadi larva yang bertubuh kempal, pipi, berkaki 6 dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Larva undur-undur selanjutnya akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak mundur memakai kakinya atau tubuhnya seperti mata bor dan mulai menggali dengan gerakan spiral sehingga pada akhirnya membentuk sarang jebakannya yang berbentuk seperti corong. Tapi tidak semua undur-undur melakukan hal tersebut. Seperti spesies undur-undur Dendroleo, larvanya tidak membuat sarang jebakan, namun hanya bersembunyi di tempat-tempat tertentu lalu menerkam hewan kecil yang lewat di dekatnya. Nah, hal yang unik pada larva undur-undur adalah mereka tidak memiliki anus, sehingga ampas sisa-sisa metabolisme tubuhnya akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Fase selanjutnya dalam pertumbuhan undur-undur adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong mereka berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di perutnya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah. Pada fase kepompong terjadi perubahan bentuk di dalamnya, dan setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering. Jadi nggak langsung terbang, nunggu sayapnya kering dulu baru bisa terbang untuk mencari pasangannya. Undur-undur dewasa rata-rata berusia antara 20-25 hari. Sementara sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Undur-undur dewasa jarang terlihat di alam liar karena ia baru aktif keluar di sore hari dan bisa terlihat menggerombol di malam hari saat sedang mencari pasangan kawin. Mereka juga kadang-kadang dianggap sebagai gangguan bagi manusia, karena jika hinggap pada seseorang,
mereka bisa memberikan gigitan yang cukup menyakitkan walaupun tidak sampai membahayakan. Udah hidupnya sebentar, menunggu kepompong, menunggu bisa terbang itu lama, dianggap gangguan pula. Nah, undur-undur ini memiliki penampilan yang sekilas mirip dengan capung karena sama-sama memiliki perut panjang dan memiliki 2 pasang sayap yang transparan pada tubuhnya. Undur-undur ini bisa dibedakan dengan capung, melihat antenanya yang panjang dan ujungnya sedikit melengkung, dan matanya yang terletak di sisi kepala serta ukuran lebih kecil dibandingkan dengan capung. Undur-undur juga tidak bisa terbang secepat dan selincah capung karena pada dasarnya ia merupakan penerbang yang lemah, payah sebenarnya kalau soal terbang. Meskipun payah soal penerbangan, undur-undur ini terkenal ganas ketika jadi larva loh. Karena pada waktu larva, undur-undur ini memiliki gigi atau rahang tajam dan memiliki racun untuk melumpuhkan mangsanya. Ya, meskipun mangsanya itu hanya mangsa kecil, tapi itu ganas loh. Undur-undur memiliki ukuran yang bervariasi. Jenis undur-undur terbesar di dunia diketahui berasal dari genus Palpares yang hidup di Afrika dan rentang sayapnya mencapai 16 cm. Lalu spesies yang terkecil berasal dari wilayah Arabia dengan rentang sayapnya hanya sekitar 2 cm. Mayoritas undur-undur sendiri pada umumnya itu berukuran antara 4 sampai 10 cm. Meskipun demikian, undur-undur juga memiliki keindahan ketika dewasa loh. Jujur waktu kecil dulu kukira itu yang terbang seperti capung, itu ya tak kira anaknya capung gitu. Tapi ternyata itu adalah undur-undur, ya meskipun tak seindah capung. Dulu pernah aku dengar ya, tapi kalau salah ya maaf. Undur-undur ini itu dijadikan makanan loh, dan dijadikan obat. Dijadikan makanan loh, kayak gak ada makanan lain gitu. Manusia. Kan hidupnya itu susah gitu, terus pendek gitu masa hidupnya itu. Kok tega gitu dimakan, dijadikan kerupuk. Kalau dibuat obat untuk kepentingan kesehatan manusia ya gak apa-apa, oke-oke aja. Tapi ya harus ada budidaya gitu. Jangan asal ngambil terus akhirnya nanti undur-undurnya itu jadi sedikit, terus akhirnya punah. Undur-undur punah gitu loh. Udah beberapa burung di Indonesia itu hampir punah, diambili telurnya, hutan-hutan dibabat habis. Sekarang undur-undur dimakan, dijadikan kerupuk. Undur-undur punah, dimakan manusia. Kan aneh gitu. Jika ada kata ataupun gambar yang tidak mengenakan, kami mohon maaf lahir dan batin. Sekian dulu untuk uraian hari ini, sampai jumpa.